Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Lutfiani dengan NIM 2012100065 dari kelas PAI 5B, dosen pengampu Ibu Helna Nelis, MPD. Di sini saya sebagai kelompok 10 akan membahas materi tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian strategi pembelajaran. Dalam hal ini, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi merupakan usaha untuk memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Jenis model pembelajaran. Yang pertama, model proses informasi. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Karena teori belajar disebut juga information processing model atau model pemrosesan informasi. Menurut Gade, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan dalam informasi yang kemudian diolah dan menghasilkan keluaran dalam bentuk belajar. Yang kedua, model personal. Proses pendidikan sengaja diusahakan yang memungkinkan seseorang dapat memahami diri sendiri dengan baik, sanggup memikul tanggung jawab untuk pendidikan, dan kreatif untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Penggunaan model-model pembelajaran dalam rumpun personal ini lebih memusatkan perhatian pada pandangan seseorang dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif sehingga manusia menjadi semakin sadar diri dan bertanggung jawab atas tujuannya. Yang ketiga, model interaksi sosial. Dalam konteks ini, proses belajar pada hakikatnya adalah mengadakan hubungan sosial dalam pengertian peserta didik yang berinteraksi dengan peserta didik yang lain dan berinteraksi dengan kelompoknya. Yang keempat, model sistem perilaku atau behavioral. Model behavioral menekankan pada perubahan perilaku yang tampak dari peserta didik sehingga konsisten dengan konsep dirinya sebagai bagian dari teori stimulus atau respon. Model behavior menekankan bahwa tugas-tugas yang harus diberikan dalam suatu rangkaian kecil, berurutan, dan mengandung perilaku tertentu. Jenis strategi pembelajaran yang pertama, pembelajaran langsung atau direct instruction. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya itu paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif ini merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Valens mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba alternatif dan dalam berpikir.
Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Di dalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, diskusi kelompok kecil atau pengerjaan tugas berkelompok dan kerjasama siswa secara berpasangan. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan yang kelima strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sementara kekurangannya adalah peserta belum dewasa sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran. Menurut Philip R. Wellage, pendekatan pembelajaran dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pendekatan konservatif. Pendekatan konservatif memandang bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sebagaimana umumnya. Guru mengajarkan materi kepada siswanya, guru mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya, sedangkan siswa lebih banyak sebagai penerima. Yang kedua, pendekatan liberal. Sedangkan pendekatan liberal adalah pendekatan pembelajaran yang sumber kesempatan luas kepada siswa untuk mengembangkan strategi dan keterampilan belajarnya sendiri. Metode pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya yang pertama ceramah, yang kedua demonstrasi, kemudian diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, debat, dan yang terakhir simposium. Media pembelajaran. Media mengajar merupakan segala macam bentuk perangsang alat yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. Media mengajar yang pertama ada interaksi insani. Media ini merupakan komunikasi langsung antara dua orang atau lebih. Dalam komunikasi tersebut, kehadiran suatu pihak secara sadar atau tidak sadar mempengaruhi perilaku yang lainnya. Terutama kehadiran guru mempengaruhi perilaku siswa atau siswa lainnya. Yang kedua, ada realita. Realita merupakan bentuk perangsang nyata seperti orang-orang, binatang, benda-benda, peristiwa, dan sebagainya yang diamati oleh siswa. Dalam interaksi insani ini, siswa berkomunikasi dengan orang-orang, sedangkan dalam realita, orang-orang tersebut hanya menjadi objek pengamatan dan objek studi siswa. Yang ketiga, piktorial. Media ini menunjukkan penyajian berbagai bentuk variasi gambar dan diagram nyata ataupun simbol, bergerak atau tidak, dibuat di atas kertas, film, kaset, dan media lainnya. Yang keempat, simbol tertulis. Simbol tertulis merupakan media penyajian informasi yang paling umum, tetapi tetap efektif. Ada beberapa macam bentuk media simbol tertulis seperti buku teks, buku paket program belajar, modul, dan majalah-majalah. Penulisan simbol-simbol tertulis biasanya dilengkapi dengan media piktorial seperti gambar-gambar, bagan, grafik, dan sebagainya. Yang kelima yaitu rekaman suara. Berbagai bentuk informasi dapat disampaikan kepada anak dalam bentuk rekaman suara. Rekaman suara dapat disajikan secara tersendiri atau digabung dengan media piktorial. Pembahasan selanjutnya mengenai langkah-langkah memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Langkah-langkah memilih strategi pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pendahuluan atau introduction. Pada kegiatan pendahuluan ini, peserta didik harus dipersiapkan untuk mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Artinya, sebelum masuk pada kegiatan inti, perlu dilakukan kegiatan apersepsi dan guru perlu menyampaikan apa indikator dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Memastikan peserta didik sudah siap dan menerima pembelajaran menjadi poin penting dari apersepsi. Yang kedua, kegiatan inti atau presentation.
Kegiatan inti merupakan inti dari proses berlangsungnya pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan penutup. Kegiatan penutup merupakan akhir dari proses pembelajaran. Langkah-langkah memilih model pembelajaran. Secara umum, hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran adalah kesesuaian antara model pembelajaran dengan berikut ini, yaitu yang pertama, karakteristik tujuan atau kompetensi yang ditetapkan. Kedua, indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang dikembangkan. Ketiga, tujuan pembelajaran yang spesifik dalam mengembangkan potensi dan kompetensi. Keempat, kemampuan dosen atau guru dalam menggunakan model pembelajaran yang dipilih. Yang kelima, karakteristik dan modalitas peserta didik. 6. Lingkungan belajar dan sarana pendukung belajar lainnya. 7. Kesesuaian dengan pendekatan, metode, strategi, dan teknik yang digunakan. 8. Tuntutan dimensi tertentu, misalnya untuk menyingkap sesuatu konsep. Dan yang terakhir yaitu jenis penilaian hasil belajar yang akan digunakan. Langkah-langkah memilih metode pembelajaran. Dalam memilih metode pembelajaran, terdapat hal-hal yang harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Di antaranya yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, kemudian kemampuan dan latar belakang siswa, kemampuan dan latar belakang guru. Yang keempat, keadaan proses belajar yang berlangsung, dan yang kelima, alat-alat atau sarana yang tersedia. Langkah-langkah memilih media pembelajaran. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran. Pendapat Gate dan Brink yang dikutip oleh Muhammad Ali menyarankan langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. Selanjutnya, memilih peristiwa pengajaran yang akan berlangsung, kemudian menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima, mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Yang keenam, mempertimbangkan atau berdasarkan nilai kegunaan media yang akan dipakai. Yang ketujuh, menentukan media yang terpilih yang nantinya akan digunakan. Yang kedelapan, menulis rasional memilih media tersebut. Yang kesembilan, menuliskan tata cara pemakaiannya pada setiap peristiwa. Dan yang terakhir, menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media. Pembahasan terakhir tentang macam-macam metode pembelajaran aktif di dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, pengajaran tentang cara beramal dan pengajaran keterampilan. Metode ini bisa dilakukan melalui tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan ijtihad. Yang kedua, mempergunakan akal. Yang ketiga, contoh yang baik dan jujur. Dan yang keempat, perintah kepada kebaikan, larangan perbuatan mungkar, dan saling mengingatkan kepada kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Yang kelima, nasihat-nasihat. Yang keenam, metode kisah, kemudian tamsil. Yang kedelapan, menggemarkan dan menakutkan atau dorongan dan ancaman. Kesembilan, menanamkan atau menghilangkan kebiasaan. 10, menyalurkan bakat. Dan yang 11, peristiwa-peristiwa yang berlalu. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.